Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah subuh Masjid Raya Andalas yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mencurahkan nikmat untuk kita semua. Rasa syukur itu kita selalu taat menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia selamat dan di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kajian subuh kita kali ini adalah menyambung apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu akhir surat Al-Fatihah yang kita beri judul makna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 7 ini erat kaitannya dengan ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang murka, waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Ayat 7 ini adalah badal, kalau dalam kajian bahasa Arabnya, daripada ayat 6. Jalan yang lurus, mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dulu sudah kita sampaikan ayat 6 itu berbicara tentang hidayah. Hidayah yang diharapkan itu ialah supaya kita selalu berada pada jalan yang lurus. Nah, sekarang kita lihat mana jalan yang lurus itu. Yaitu jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat. Jadi sesuai dengan judul kita, makna nikmat. Ada nikmat, ada rahmat. Kalau nikmat itulah semacam hal yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja dia bersifat positif, bisa saja dia jadi negatif. Allah berikan rezeki. Rezeki itu bisa jadi positif. Kalau positif dia menjadi rahmat. Tapi kalau negatif dia menjadi azab. Ada orang dapat rezeki, tapi rezeki itu disalahgunakan. Rezeki itu nikmat, disalahgunakan. Tapi ada rezeki itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bernilai untuk dirinya, jadi ibadah dia. Maka dia sudah menjadi rahmat. Tapi nikmat yang di sini maknanya bukan laknat, tapi adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
yaitu jalan orang-orang yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orangnya? Nah, di sini ada 3 kelompok. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah minan nabiyyin, para nabi dan rasul. Nabi, rasul, jalan mereka itu adalah jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi nikmat di sini bukan lagi nikmat apa, tapi dia sudah menjadikan rahmat itu. Artinya nabi dan rasul itu dia selalu berada pada jalan yang benar. Tidak ada nabi itu yang berdosa. Perbuatan nabi itu benar. Apa yang dia kerjakan itu baik. Kenapa demikian? Karena nabi dan rasul itu menerima wahyu dari Allah, dibimbing oleh Allah. Artinya apa? Kita hendaknya juga selalu mendapat bimbingan dari Allah dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul dan Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita sudah mendapat bimbing dari Allah, berarti kita sudah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasiddiqin. Yang kedua adalah jalan orang-orang yang benar. Jalan orang-orang yang jujur. Siddiq. Kalau bisa baca lagi, siddiq itu ada berapa macam. As-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah adalah al-ikhlasu fil ubudiyah. Beribadahnya ikhlas. Yang kedua, as-sidqu ma'annas, jujur sama manusia. Jujur sama manusia adalah kata-kata sesuai dengan perbuatan. As-sidqu ala nafsih, jujur terhadap diri. Al-iqtiraf bizunub wal ma'ayib. Wa yusahhihuha. Ada pengakuan terhadap dirinya yang diakui adalah kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dirinya diakui, kemudian wa yusahhihuha, berupaya untuk memperbaikinya. Itu namanya jujur terhadap diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi orang yang jujur itu adalah orang yang berada pada jalan, artinya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tidak jujur, berarti dia tidak dibimbing oleh Allah. Atau dia sendiri tidak mau dibimbing. As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar diberi gelar dengan Siddiq? Karena kejujurannya. Kejujurannya. Para nabi juga Siddiq. Di samping dia nabi, rasul juga Siddiq. Jujur. Jadi jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah yang kedua itu adalah orang-orang yang jujur, orang selalu pada jalan yang benar. Kalau begitu Bapak Ibu, hari ini apakah semua orang jujur? Barangkali jangan tidak. Atau apakah semua orang Islam ini jujur semua? Barangkali juga tidak.
Kenapa dia sebelah menjadi seorang muslim kok tidak jujur? Karena dia belum dibimbing oleh Allah menjadi orang yang jujur. Bukan Allah yang tidak mau membimbing, barangkali dia sendiri juga tidak mau dibimbing oleh Allah. Bukan dia tidak mau dibimbing, barangkali dia sendiri itu tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ataupun barangkali setan yang selalu bergentayangan dalam dirinya. Inilah mengakibatkan orang itu tidak jujur. Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah yang kedua adalah orang yang jujur. Yang ketiga wassalihin, jalannya para orang-orang saleh. Orang-orang baik. Saleh itu artinya baik. Apakah semua orang baik? Ternyata juga tidak. Lebih khusus lagi, apakah semua orang Islam ini baik? Ternyata juga tidak. Tidakkah cukup agama Islam ini untuk membimbing mereka? Cukup. Tetapi kenapa mereka tidak baik? Jawabannya sama dengan tadi. Bukan Allah yang tidak mau menjadikan dia baik, tapi dia sendiri yang sudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan syahwat nafsu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 macam itulah jalan yang lurus itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk di sana. Para nabi, kita bukan seorang nabi. As-Siddiq, orang-orang yang jujur, kita upayakan. Jadilah kita orang yang jujur. Berarti kita mendapat nikmat Allah. Jalan orang-orang saleh, jadilah kita jadi orang yang saleh. Insya Allah kita berada pada jalan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senang dan bahagianya Bapak Ibu, andai kata kita mampu memposisikan diri kita sebagai orang yang jujur, orang yang benar, kemudian orang yang saleh, orang yang baik. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan dengan siratal mustaqim itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sebaliknya, bukan jalan orang-orang maghdub. Kenapa ada ditekankan oleh Allah di sini? Kebalikan dari jalan yang baik, jalan yang diberi nikmat Allah. Ini penekanan dari Allah itu ada maknanya. Apa maknanya? Supaya kita betul-betul berada pada jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Jangan, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Apa itu maghdub? Kalau artinya murka, murka Allah. Marah Allah. Artinya jangan sekali-kali kita ini berada pada jalan yang dimarahi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Maghdub. Kalau kita lihat dalam sejarah, siapa yang maghdub itu? Adalah orang Yahudi. Dalam tafsir Al-Maraghi dikemukakan, mereka itu adalah kelompok orang-orang Yahudi. Mereka itu maghdub. Apa artinya maghdub itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah sampai risalah kepada mereka. Agama Tuhan, agama Allah sudah sampai kepada mereka. Tetapi agama itu mereka buang.
Kenapa mereka buang? Karena mereka taklid mengikut nenek moyang mereka. Agama sudah sampai, sudah tahu dia yang benar itu. Tapi mereka tinggalkan, mereka buang. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan keyakinan, perbuatan, kepercayaan para pendahulunya. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah sampai agama kepadanya, tapi mereka buang. Kenapa dia buang? Karena taklid kepada para pendahulunya. Bagaimana orang yang mendapat maghdub itu luar biasa Bapak Ibu. Bila marah Allah datang, itu dosa tidak bisa diampuni. Kenapa tidak bisa diampuni? Karena tobat orang yang maghdub tidak diterima oleh Allah. Dalam sejarah siapa yang dapat maghdub dari Allah? Fir'aun dan pengikutnya. Dia bersama pasukannya jumlahnya 1.600. Sementara Nabi Musa beserta pengikutnya hanya 600. Kalah berdebat dengan Nabi Musa. Kalah berdiskusi, berdebat. Kemudian mereka gunakan kekuatan fisik. Dia orang yang mempunyai kekuatan fisik itu tandanya orangnya tidak cerdas. Kalah berdebat digunakan kekuatan fisik. Dikejarnya Nabi Musa dan pengikutnya. Sampai-sampai Nabi Musa terdampar di pinggir Laut Merah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu ke laut itu. Famfalaka, lemparkan tongkatnya Nabi Musa, laut itu belah dua. Maka lewatlah Nabi Musa dan pengikutnya. Rupanya Fir'aun bersama pengikutnya mengejar di belakang. Sampai Nabi Musa di seberang dan pengikutnya. Rupanya Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah di laut itu. Waktu itu dia sempat bertobat. Kalau memang begini betul Tuhan Musa, Tuhan Harun. Dia bertobat, tapi tobatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini murka Allah. Orang yang berbuat dosa besar dihukum langsung oleh Allah, tidak terima tobatnya, itu namanya maghdub. Dia sedang asik judi di warung, kemudian nyasar saja mobil itu, masuk ke warung itu, meninggal. Itu maghdub Allah itu. Sedang asik berbuat dosa, langsung dicabut nyawanya Allah. Itu maghdub. Dalam sejarah siapa orangnya? Adalah orang Yahudi. Jangan seperti itu. Jangan kita mendapat maghdub dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang asik berjudi di lembah bukit. Kemudian bukit itu jadi longsor, habis, meninggal semua. Tak sempat dia bertobat. Andai kata dia bertobat, tidak terima. Maka ini namanya maghdub, murka Allah. Kemudian waladhalin, bukan juga jalan orang yang sesat. Kalau dalam tafsir, siapa yang sesat itu? Nasrani. Bagaimana mereka? Mereka itulah sekelompok orang yang tidak sampai risalah kepadanya. Agama itu tidak sampai. Atau agama itu sampai tapi mereka samar-samar memahaminya. Tidak paham dia tentang agama itu. Karena tidak paham tentang agama ataupun tidak sampai risalah kepadanya. Akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu untuk menuntun kehidupannya. Jadi apa yang dia lakukan itu
ukurannya adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan nafsu. Jadi orang yang mengikuti hidupnya ini sesuai dengan hawa nafsu, orangnya dhalin, orang yang sesat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sesat adalah orang yang mengikuti dalam hidupnya ini adalah sesuai dengan keinginan-keinginan dan nafsunya sendiri. Tanpa melihat, tanpa memandang, memperhatikan ajaran agama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu muncul pertanyaan. Kira-kira bagaimana orang yang hidup pada zaman jahiliyah? Orang zaman jahiliyah itu sampai risalah agama kepadanya ataupun tidak. Zaman jahiliyah adalah zaman sebelum Nabi. Namanya zaman fatrah. Putusnya risalah, putusnya rasul. Agama sebelumnya sudah ada. Tapi karena lama waktu, tidak sampai agama itu kepada mereka. Sekarang mereka berbuat sesuatu, berdosa ataupun tidak. Kira-kira ayah ibu Nabi Muhammad kok berdosa enggak? Sini Bapak Ibu, kalau kita lihat pendapat ulama, yang pertama pendapat Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang hidup di zaman fatrah, tidak ada rasul, agama tidak sampai. Mereka itu tidak diazab. Alasannya surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kata Allah, kami tidak akan menyiksa sampai kami kirim rasul. Kalau begitu menurut Ahlussunnah, orang yang hidup zaman jahiliyah itu tidak berdosa. Pedoman tidak ada. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah, ini kelompok dalam Islam juga Bapak Ibu. Orang yang tidak sampai risalah kepadanya, agama tidak sampai, kemudian dia berbuat, apakah dia berdosa? Tidak. Mereka akan ada standarnya adalah akal. Mereka akan diberikan akal oleh Allah. Kalau bisa itu dipikir menurut akal, kemudian dibuatnya menurut akalnya itu salah, kemudian dilakukannya itu berdosa. Jadi dia berdosa menurut Mu'tazilah, andai kata orang itu zaman jahiliyah berbuat sesuatu yang akalnya sampai ke sana itu tidak baik, pamannya dia membunuh orang. Akal kan bisa berpikir membunuh orang itu tidak baik kan? Tapi dilakukannya itu dia tetap berdosa. Karena Mu'tazilah itu dia mengutamakan akal dalam berargumentasi. Ada juga sekarang Bapak Ibu, nah, kalau pendapat sekarang ini ada pendapat yang baru sekarang, katanya Salafi ya. Nah, katanya, tapi saya tidak sependapat dengan itu, barangkali pendapat mereka seperti itu. Ibu bapak Nabi itu berdosa katanya dalam neraka. Tapi saya menerima pengajian sejak dulu. Nabi Muhammad itu, silsilah nenek moyangnya itu bersih dari dosa. Itu pendapat Bapak Ibu, pendapat itulah perkembangan pendapat sampai hari ini. Karena itu mana pendapat kita? Ya, kalau pendapat kita, kalau Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak berdosa. Kalau kita sependapat yang Mu'tazilah, lihat dulu kalau bisa dijangkau oleh akalnya dilakukan kesalahan maka dia tidak berdosa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ayat ini. Jadi isinya apa? Ya.
Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah itu ada 3. Jalan para nabi, jalan para orang-orang jujur, orang benar, dan jalan orang-orang yang soleh. Jalan yang mendapat, yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang menyimpang adalah jalan maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian jalan orang yang dhalin, jalan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang berada pada jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ujungnya ada amin. Itu bacaannya amin. Ini banyak kekeliruan juga Bapak Ibu. Ada yang baca amin tuh amin, salah. Ada juga yang baca amin, salah. Ada juga baca amin, salah. Amin, salah. Yang benar amin. Maknanya istajib. Semoga Allah kabulkan. Tapi kalau amin, bukan amin orang yang diberi, orang yang dipercayai. Amin itu pengaman, itu orang yang mengamani. Tapi kalau amin istajib, kabulkan doanya. Amin bukan termasuk surah Al-Fatihah. Cuma kata Nabi, apabila imam membaca waladhdallin, maka bacalah amin. Termasuk ayat? Tidak. Tapi kalau dibaca amin, apakah dalam sholat ataupun tidak sholat, maka kita juga disunatkan membaca amin. Apa maknanya amin itu? Ada 3. Yang pertama istajib, kabulkanlah doaku. Itu artinya amin. Ini faedahnya. Yang kedua, kalau kita bacakan amin, kemudian sesuai pula dengan amin malaikat, malaikat juga ikut amin. Imam baca waladhdallin, kita baca amin, kita baca amin, malaikat juga baca amin. Jadi berarti kita sama dengan malaikat. Yang ketiga manfaatnya, apabila kita baca amin serentak dengan bacaan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita yang lewat, yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, selalulah jangan kita diam. Orang baca waladhdallin, kita diam. Baca amin. Kapan itu? Baik dalam salat ataupun di luar salat. Kadang-kadang kita menghafal, Pak. Tidak kita baca amin, ini kan bukan Al-Quran. Jangan. Nabi katakan seperti itu. Bila dibacakan amin, maka bila dibacakan waladhdallin, maka bacalah amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini berkah, menjadi ilmu bagi kita, dan bisa kita selalu berada pada jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.